Baik teman-teman semuanya, ini adalah video kedua dari pertemuan yang kedua. Jadi di video pertama tadi udah membahas mengenai event sheet lebih lanjut daripada yang pertemuan yang kemarin. Kemudian ini akan membahas mengenai variabel dan yang nantinya akan bisa kita kolaborasikan dengan event sheet. Jadi variabel ini dia adalah sebuah apa namanya, sebuah basis data di dalam game yang akan mengatur eh, apa ya, tergantung jenisnya. Ketika variabel ini berbentuk angka, dia akan mengatur kuantitas dari suatu objek atau suatu apa namanya data di dalam game. Terus kalau misal jenis yang selain angka, nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, untuk contoh penerapan variabel di dalam game, kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa lihat gambar game COC ya. Jadi di sini dia ada apa ya, koin, ada elixir, terus ada diamond, ada apa namanya, builder ini, orang yang membangun, terus ada levelnya juga. Nah, angka-angka yang ada di sini, ini namanya basis data dalam sebuah game. Jadi dia bentuknya sebuah informasi mengenai eh, apa ya, seberapa banyak atau seberapa besar, misal koin nih, seberapa besar koin yang kita miliki sekarang gitu. Jadi nilainya juga fluktuatif, akan berubah seiring waktu. Ketika kita panen ataupun kalau di COC kan kayaknya ini ya, misal tambang kita eh, penambahan goldnya kan biasanya dari apa namanya, dari setelah kita ngeluar gitu dapat hadiah. Nah, kalau udah dapat hadiah ini nanti akan bertambah dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti itu. Terus kita lihat lagi mengenai, nah ini game ini game apa namanya, township ya. Jadi di sini dia ada juga nih eh, gold atau koin, kemudian uang, terus ada juga ini kuantitas dari apa ya, hasil panen yang kita miliki. Jadi ada padi, kita punya 11 padi, punya 11 jagung, punya 11 wortel. Nah, angka-angka yang ada di sini ini disebut dengan basis data. Jadi ketika kita panen nanti ininya akan bertambah nih. Misal kita panen jagung, nantinya jagungnya akan bertambah. Terus kalau kita gunain jagungnya untuk bikin produk lain, nah nanti jagungnya akan berkurang. Nah, data-data itu nantinya akan diolah sedemikian rupa melalui event sheet yang kita bikin gitu. Terus ada lagi seperti ini. Nah, ini game platform, dia punya nyawa. Mungkin biasanya kalau di game platform tuh kalau kita men, apa ya, keluar dari arena atau kita kena serangan musuh, nyawanya akan berkurang gitu. Nah, di sini juga makanya basis data variabel kalau di Construct. Jadi eh kebanyakan emang berkutik pada angka. Jadi apa namanya? Misal di nyawa nih, dia ada nyawa 10, terus nanti ketemu musuh, dia berkurang menjadi 9. Terus ketika dia ada apa namanya, di sini misal ada ikon penambah nyawa gitu, mungkin nanti nyawanya akan bertambah gitu. Jadi apa namanya, sebuah data yang sifatnya fluktuatif, bisa kita ubah-ubah nilainya ketika situasi tertentu dan kita bisa memperlihatkan data tersebut
di dalam game kita. Nah, mungkin contoh di dalam gamenya akan seperti itu. Nah, kita kembali ke construct. Jadi, variabel di dalam construct ini ada tiga jenis ya, teman-teman. Jenis yang pertama yaitu instant variable, kemudian ada global variable dan juga lokal variable. Eh, kita coba bikin game performance sederhana buat apa namanya contoh dari penerapan yang eh, mengenai variabel yang ada di game. Oke, baik teman-teman, kita udah bikin sebuah karakter dan juga ini di sini ada tanahnya. Jadi di sini kita akan bikin sebuah data terkait nyawa, kemudian koin, dan juga mungkin ini ya. Oh ya, dua itu aja udah cukup seperti ini buat contoh. Pertama-tama mengenai kita akan bahas dulu mengenai instant variable. Jadi instant variable ini merupakan sebuah data yang dia hanya dimiliki oleh sebuah objek saja. Jadi misal kita di sini ada karakter nih ya. Sebuah karakter kan sebuah objek tunggal biasa gitu ya. Di sini ada objek karakter. Nah, instant variable ini ada di setiap objek. Jadi tiap objek nantinya akan memiliki instant variable yang berbeda-beda jika kita bikin semua objek punya instant variable gitu. Dan variabel ini kalau misal secara default, kalau kita nggak bikin, dia ya nggak ada. Jadi kita harus bikin terlebih dahulu mengenai insert variabel. Misal kita akan tambahkan dia variabel nyawa ya. Nah, di sini ada tipe, ada beberapa tipe. Di sini ada boolean, ada number, ada text juga. Nah, untuk nyawa kan dia isinya angka ya. Jadi kita pilih yang number. Nah, sedangkan untuk yang boolean ini, dia hanya berisikan nilai iya atau tidak. Jadi seperti angka biner juga. Kalau angka biner kan 0 dan 1. Nah, kita ibaratin 0 tuh iya, 1 tuh tidak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk teks mungkin lebih ke apa ya? Teks itu gunanya nanti untuk biasanya dalam pemanggilan sebuah kata gitu. Kalau di dalam game kan biasanya kurang dipakai ya. Kebanyakan emang lebih ke nambah. Dan untuk yang boolean ini situasinya juga opsional. Mungkin jarang dipakai juga nantinya. Untuk awal kita pilih number aja buat nyawa ini. Nah, di sini initial value itu nilai awalnya. Jadi misal kita bikin nyawanya berapa gitu. Misal kita bikin dia nyawanya 10. Oke. Nah, eh, ini kalau misal kita mainkan, dia ya nggak ada dan nggak ada yang ditampilkan sebagai nyawa karena kita nggak menampilkan dan kita belum mengatur apapun mengenai nilai dari instant variable tadi atau nilai nyawanya. Tetapi kalau kita pencet debug layout ini, nah di sini kita pilih yang eh, objek karakter. Jadi kita lihat bahwa dia udah punya yang namanya nyawa. Secara data dia ada nih instant variabelnya nyawanya 10. Tapi karena kita belum tampilkan, dia jadi nggak ada tampilannya. Nah, coba kita bikin sebuah musuh dan jika karakter menabrak musuh, maka nyawanya akan berkurang. Oke, kita udah bikin sebuah
musuh ya. Musuh yang warna merah. Terus gimana cara ngatur nyawa ini? Nyawa ini kita atur di event sheet sebagai gambaran ini ya. Instance variable ini eh, dimiliki tiap objek yang kita tambahkan saja. Jadi kan tadi kita karakter udah nih menambahkan nyawa 10. Tapi di apa namanya? Di enemy, nah, dia nggak ada nih. Karena kita belum menambahkan instance variable untuk enemy. Dan hal itu juga akan terjadi di ground juga. Dia nggak ada instance variabelnya karena kita belum tambahkan. Jadi tiap objek dia memiliki instance variabelnya masing-masing. Nah, terus mungkin ini kita kasih nyawa musuh juga. Tentunya kalau kita udah menabraknya 2 kali, maka dia akan hancur gitu. Kita kasih dia 2 nomor juga. Oke. Terus untuk mengatur instance variabel ini, nah kita berkolaborasi dengan event set. Jadi kita bikin ketika situasinya adalah ketika karakter bersentuhan atau menabrakkan dengan objek. Nah, pilih yang on collision with another object. Ketika dia menabrakkan diri ke enemy, kayak gini ya. If character on collision with enemy, maka aksinya adalah eh, si nyawanya akan berkurang. Di mana ngaturnya? Di add action, kita pilih karakter. Nah, karena nyawa yang instant variable nyawa hanya ada di karakter, maka kita pilih karakter. Kemudian di bagian sini, instance variable. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan nih. Kita bisa menambahkan, mengatur nilainya berapa, terus mengurangi dia berapa. Ya, karena kita mau nyawa yang berkurang, nah kita pilih yang subtract from. Subtract from kita pastiin bahwa instance variabel yang kita pilih adalah nyawa. Nyawa berapa? Nilai yang dikurangi 1. Kita pilih done. Ya, jadi ketika karakter bersentuhan dengan musuh, maka karakternya akan mengurangi nyawa sejumlah 1. Kalau kita debug layout lagi, eh, kita pilih karakter. Nah, di sini nyawanya masih 10 nih, karena kita belum menabrakkan karakter ke enemy. Kita coba ditabrakkan dia ke enemy. Nah, dia akan jadi 9. Kalau kita tabrakkan lagi, dia akan jadi 8. Nah, itu terus menerus. Oh ya, bedanya run layout dan debug layout ini, kalau yang run, dia cuma nampilin tampilan ini aja ya. Dia cuma nampilin ini aja, Windows size yang ditampilin. Terus kalau yang debug itu dia ada data semua apa ya? Semua data yang ada di dalam game tuh dimunculin juga nih di bawah. Jadi kayak sebuah apa ya fitur yang bisa mengamati data-data yang telah kita bikin. Contohnya ini tadi nyawa ya. Terus kita coba bikin juga ketika eh, apa ya namanya? Ketika nyawanya musuh kan tadi ada 2 ya. Nah, ketika nyawanya musuh itu tadi bernilai sebagai 0, maka dia akan hancur. Nah, caranya kita pilih yang enemy. Terus kita pilih yang bagian instant variable. Nah, ini bedanya tampilan instant variable di event dan juga tadi ya yang di add action. Nah, ini kita coba ini. Di event kita hanya bisa compare variabel ya. Jadi ini compare terus ini kayak pengambilan data tertinggi terendah ini mengenai
apakah misal variabel itu boolean atau tidak gitu. Nah, untuk yang nyawa musuh tadi kan ini ya, yang number. Jadi kita pilih yang compare instant variable. Nah, instant variabelnya apa? Nyawa musuh. Dan ketika dia sama dengan nol, kita juga bisa pilih nih sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang dari sama dengan. Nah, ketika nyawa musuhnya sama dengan nol, jadi if-nya adalah seperti ini. Ketika musuh memiliki nyawa musuh sama dengan nol, maka aksinya kenapa? Nah, untuk mengatur aksi karakter musuh hancur, kita pilih yang enemy. Nah, di enemy kita bisa pilih dia destroy ya. Karena kita mau dia hancur. Jadi kalau kita jalankan enemy-nya punya insert variabel nyawa bernilai 2. Oh iya, kita belum atur ini ya. Kita belum atur ketika si karakter menabrakkan diri ke enemy, kita juga harus mengurangi nyawa si enemy-nya. Caranya sama kayak yang pengurangan nyawa tadi. Subtract from nyawa musuh, berapa nilainya? 1. Subtract 1 from nyawa musuh. Oke, kita coba debug. Kita pilih yang enemy. Ini kan ada 2 nih. Terus kita coba tabel lagi. Nah, jadi tinggal 1. Dia 0. Kalau udah 0, dia akan hancur. Kan seperti itu. Gimana biar kita bisa melihat nyawa si karakter dan nyawa si musuhnya di dalam tampilan game. Jadi kita nggak harus debug. Caranya yaitu dengan menggunakan fitur text. Nah, fitur text ini merupakan sebuah objek yang harus kita tambahkan secara manual ya. Jadi klik kanan untuk insert new object. Kita pilih di sini yang text. Nah, di sini kita bisa namain dia text untuk nyawa karakter. Terus ditambahkan saja di sini kita taruh dia di sini ya. Terus kita juga mau bikin nyawa karakter nyawa ini ya. Nyawa si nyawa si musuhnya dengan cara cloning aja karena kita mau bikin teks yang sama. Kita taruh dia di sini, kita namain dia teks nyawa musuh. Nah, ini di teks kita juga bisa atur warna teksnya apa, fontnya apa, kemudian rata kanan kirinya kita bikin dia rata tengah ya. Ini, nah, ini dia rata tengah. Ini kalau kita jalankan sebagai run layout, nah dia tetap muncul sebagai teks nih, ya kan? Karena kita belum mengatur dia. Ini kalau kita ubah isian teksnya menjadi ini nyawa karakter, terus yang ini nyawa musuh. Nah, kalau kita ubahnya di properties, dia juga akan ditampilkan sebagai apa yang telah kita tuliskan tadi. Nah, kita juga bisa atur tulisan itu di event sheet. Jadi kita tambahkan event baru, yaitu every tick yang ada di sistem. Jadi every tick ini run the action uh, once every tick. Jadi kayak apa ya? Dia akan dijalankan terus-menerus nih si event every tick ini. Kayak tiap detik tuh ngapain gitu. Kita coba bikin dia every tick. Every tick-nya apa? Kita pengen tiap detik si karakter ini
apa ya, kayak dia live update terkait informasi nyawanya karakter dan juga nyawanya musuh. Nah, jadi kita add action untuk yang nyawa karakter kita pilih ini sesuai namanya ya. Kita pengen dia memperlihatkan jumlah nyawanya. Kita pilih set text. Kalian bisa search ke bawah di bagian teks ini set text atau di search di ini juga bisa. Nah, kita set text. Nah, di sini kita kalau mau edit yang tadi, misal kita bikin tulisan halo nih di sini. Teksnya karakter di set untuk tulisan halo gitu. Padahal di sini kan tadi ini ya, ini nyawa karakter gitu tulisannya. Kalau kita ambil, dia akan membacanya yang ada di event sheet. Nah, kalau lebih seperti itu. Terus kita juga bisa atur yang teksnya musuh. Set teks juga. Kalau ini akan berubah. Nah, untuk menampilkan si nyawanya tadi, kita bisa pilih dia di bagian ini. Set teksnya kita pilih si ini ya, di yang objek dialog ini, kalian bisa pilih yang karakter, karena kita mau kasih dia nyawa karakternya. Nah, di sini kalian bisa pilih instant variable nyawa. Itu adalah cara cepatnya. Kalau mau diketik manual juga bisa. Jadi kalian tinggal nama objeknya apa? Nah, karakter. Sampai muncul icon objeknya, kalian enter, terus kalian kasih titik atau dot. Kemudian ini belum apa namanya? Kalau udah muncul scroll-scroll di bawah ini, kalian pilih aja yang logonya instant variable dan instant variable kan nyawa ya. Kita klik aja. Kita kasih down. Hal itu juga sama kayak yang di nyawa musuh. Bukan karakter. Kalau musuh tadi enemy ya. Enemy dot apa tadi? Eh, nyawa musuh. Nah, lalu seperti itu. Ini kalau kita run, nah dia akan muncul angka sesuai data yang kita miliki sekarang. Kita coba tampilkan ya. Dia nanti akan berkurang. Nah, nyawanya tinggal 9, nyawa musuhnya tinggal 1. Nah, nyawa musuhnya udah 0, nyawa karakternya tinggal 8. Nah, lebih seperti itu. Terus ini juga kita pengen teksnya hancur juga mengikuti si musuhnya ya. Kita bikin teksnya musuhnya destroy. Oke, gitu ya. Nah, untuk instant variable kurang lebih seperti itu penggunaannya. Kemudian terkait global variable, gimana nambahinnya? Global variable itu nambahnya di event sheet ya. Kita klik kanan aja di add global variable. Nah, di sini kita biasanya memasukkan variabel-variabel yang sifatnya apa ya, mencakup keseluruhan game. Jadi misal skor, misal uang uang yang kita miliki. Nah, itu biasanya mengaturnya di sini. Misal kita bikin skor. Karena apa bedanya global variable dengan instant variable? Kalau global tuh kita bisa setting dia di layout manapun. Misal kita punya banyak layout nih ya. Misal ada 3 layout. 3 layout nih ibaratin aja kayak ada 3 level nih. Ini misal pertama, level kedua, level ketiga. Nah, di level yang pertama kan kita menambahkan global variable score ya. Nah, dia skornya 0. Terus
Kalau yang di event sheet yang kedua, kita juga bisa mengatur jumlah ini, jumlah global variabelnya. Sedangkan kita nggak bisa mengatur jumlah apa ya, jumlah instan variabel yang dimiliki karakter dan enemy. Kurang lebih seperti itu. Aslinya bisa, cuman apa namanya, kita harus menambahkan karakter dan enemy di ini. Kita harus menambahkan objek ini di layout kedua dan layout ketiga. Jadi itu adalah bedanya instant variable dan global variable. Jadi untuk yang global variable ini sifatnya eh, bisa digunakan atau bisa diedit angka-angkanya di semua event set. Sedangkan instant variable dia cuman berkutik pada satu objek aja dan dia kan harus at exit-nya harus ini ya, harus pilih karakternya, terus kemudian pilih objeknya, lalu baru pilih instant variabelnya. Kalau yang global variable, dia masuknya ke sistem. Nah, dia kan ada di sini. Settingannya sama. Dia bisa menambahkan, dia bisa men-set value-nya berapa, dia juga bisa mengurangi jumlah apa ya, jumlah datanya gitu. Penggunaannya juga kurang lebih sama. Kalau kita mau tampilin dia sebagai teks, dia tinggal di ini aja. Misal kita bikin teks global variabelnya apa tadi? Score ya. Nah, soal ini score. Jangan, jangan, jangan. Yang ini aja. Yang ini kita bikin score ya. Sama tuh. Score sampai ada logo ini. Nah, kalau global variable cukup ini aja karena dia cuman ini ya, cuman ada satu objek dan nggak ada turunannya. Jadi dia langsung begini aja. Score. Ini kalau kita run, nah dia ini membaca sebagai score. Maka kita mengaturnya sebagai score. Oke, kurang lebih itu untuk global variable dan juga instant variable yang ada di dalam game. Penggunaannya ini masih sederhana. Mungkin kalian bisa coba bayang-bayangin dulu aja contoh-contoh game yang ada di apa kayak ini tadi, nilai-nilainya, kemudian apa namanya, penambahan-penambahan dan pengurangan-pengurangan nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada lokal variabel. Nah, lokal variabel ini dia lebih spesifik lagi. Dia cuman ada di apa ya? Ada di sebuah event aja. Nah, dia cuman dimiliki oleh satu event aja. Dan si lokal variabel ini dia juga cuman bisa diatur dalam sebuah event aja. Jadi misal kita tambahkan sebuah event baru nih ya. Misal apa? Visible. Nah, bedanya posisinya juga beda, kemudian ikonnya juga beda. Nah, kalau lokal variabel dia cuman bisa diatur di apa ya? Di event yang ada di bawahnya. Jadi event yang is visible ini dia bisa nih mengatur jumlah lokal variabelnya. Nah, dia bisa gini. Oh, bukan di sini. Mengaturnya di tetap di sistem. Bisa subtract. Oh, bukan. Satu. Skornya menjadi satu. Nah, dia bisa nih diatur di sini, tapi dia nggak bisa diatur di atas nih. Coba ya, add satu. Nah, dia nggak ada nih.
Karena yang di atasnya dia nggak ada lokal variabelnya. Dan yang di sini pun di atasnya persis ini, meskipun dia masih berhubungan ya. Ini kan sub event dari ini. Nah, meskipun begitu dia juga nggak bisa nih. Nah, dia nggak ada. Ini kalau kita jadiin lokal kembaliin jadi global variable, maka ya ini tetap ada nih. Tapi logonya udah berubah. Dia jadi global yang menandakan itu adalah global variable. Dan global variable bisa diatur di semuanya nih. Kita pilih sistem itu. Nah, dia ada. Terus di sini juga dia ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Eh untuk pertemuan kedua ada dua video sementara. Mungkin kalau misal kalian masih bingung, terlebih sama tugasnya nanti, kalian bisa request untuk mungkin aku bikinin video baru mengenai contoh sederhana dari tugas yang kalian buat nanti. Nah, ini adalah video terakhir. Maka dari itu, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.